Di dunia ini, ada banyak pertanyaan yang masih belum menemukan jawaban. Dari kejadian aneh yang membingungkan para ilmuwan, hingga peristiwa misterius yang tak pernah terungkap. Beberapa di antaranya telah menjadi legenda, sementara yang lain tetap menjadi teka-teki yang menghantui sejarah. Inilah 7 misteri terbesar yang hingga kini masih belum terpecahkan di dunia. Pada tahun 1901, penyelam mencari harta karun di sebuah kapal karam di dekat Pulau Antikitera, Yunani. Mereka menemukan patung, keramik, dan sebuah bongkahan logam berkarat dengan roda gigi di dalamnya. Butuh puluhan tahun sebelum para ilmuwan menyadari bahwa ini bukan sekadar barang rongsokan kuno, melainkan sebuah komputer astronomi mekanis dari zaman Yunani kuno. Misteri yang belum terpecahkan hingga kini adalah siapa yang membuatnya. Beberapa teori menyebut Archimedes sebagai kemungkinan pembuatnya. Pertanyaan lain yang muncul adalah bagaimana orang Yunani mendapatkan teknologi ini. Kompleksitasnya menimbulkan dugaan bahwa ada ilmu pengetahuan kuno yang hilang dari sejarah. Selain itu, belum diketahui apakah ada mesin serupa yang masih tersembunyi atau belum ditemukan. Pada tahun 1938, arkeolog Wilhelm Koenig menemukan sebuah artefak aneh di dekat Baghdad, Irak. Artefak ini terdiri dari kendi tanah liat setinggi sekitar 13 cm. Di dalamnya terdapat silinder tembaga dengan batang besi di tengahnya. Struktur ini menyerupai desain baterai sederhana, sehingga muncul teori bahwa ini bisa jadi bentuk awal baterai listrik dari peradaban kuno yang dibuat lebih dari 2000 tahun lalu pada era Kekaisaran Parthia atau Sasania. Jika kendi ini diisi dengan larutan asam seperti cuka atau jus anggur, cairan tersebut bisa berfungsi sebagai elektrolit, memicu reaksi kimia antara besi dan tembaga sehingga menghasilkan tegangan listrik kecil, diperkirakan sekitar 1 hingga 2 volt. Tidak ada catatan tertulis yang menjelaskan penggunaannya. Tidak ditemukan artefak lain yang mendukung teori ini secara pasti. Teknologi baterai baru dikembangkan kembali di era modern, pada abad ke-19. Jadi jika benar benda ini adalah baterai, berarti ada pengetahuan listrik yang sudah hilang selama ribuan tahun. Apakah baterai Baghdad benar-benar digunakan untuk menghasilkan listrik, atau hanya kebetulan memiliki desain serupa? Hingga kini, para ilmuwan masih mencari jawabannya. Pada tahun 1587, John White memimpin sekitar 115 pemukim Inggris untuk mendirikan koloni di Pulau Roanoke. Namun, kondisi sulit seperti kekurangan makanan, konflik dengan suku asli, dan cuaca buruk membuat kehidupan mereka berat. John White kembali ke Inggris untuk mencari bantuan, tetapi perjalanannya tertunda oleh perang antara Inggris dan Spanyol. Ketika White akhirnya kembali 3 tahun kemudian, dia menemukan pulau itu kosong. Tidak ada tanda-tanda perlawanan atau pertempuran. Semua rumah dan bangunan hilang, seperti kota itu dihapus dari peta sejarah. Satu-satunya hal yang ditinggalkan adalah kata Croatoan yang terukir di pohon. Croatoan adalah nama sebuah suku asli Amerika dan pulau di dekatnya, sekarang Pulau Hatteras. Apakah para pemukim pindah dan bergabung dengan suku tersebut? Ataukah ada sesuatu yang lebih mengerikan terjadi? Koloni Roanoke tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah Amerika. Kota yang menghilang begitu saja tanpa jejak, hanya menyisakan satu kata sebagai petunjuk. Di perairan Yonaguni, Jepang, terdapat sebuah struktur batu raksasa yang memicu perdebatan besar di kalangan ilmuwan dan arkeolog. Ditemukan secara tak sengaja pada tahun 1986 oleh seorang penyelam bernama Kihachiro Aratake. Formasi bawah laut ini memiliki bentuk menyerupai piramida bertingkat, lengkap dengan tangga, teras, jalan lurus, dan bahkan sesuatu yang menyerupai patung serta ukiran misterius. Beberapa ahli, terutama Profesor Masaaki Kimura, percaya bahwa ini adalah sisa peradaban yang telah tenggelam lebih dari 10.000 tahun lalu, jauh sebelum peradaban manusia yang kita kenal berkembang.
Jika benar, maka ini akan mengubah cara kita memahami sejarah manusia. Karena saat itu seharusnya belum ada teknologi untuk membangun struktur sebesar ini. Beberapa geolog berpendapat bahwa struktur Yonaguni terbentuk secara alami akibat proses geologis, terutama karena wilayah ini sering mengalami gempa bumi dan pergerakan tektonik. Formasi batuan sedimen di bawah laut bisa mengalami patahan dan erosi yang membentuk struktur seperti tangga atau piramida. Meski perdebatan masih berlangsung, Yonaguni tetap menjadi salah satu misteri bawah laut terbesar. Jika benar ini adalah buatan manusia, maka siapa yang membangunnya? Bagaimana mereka melakukannya? Dan mengapa peradaban itu menghilang tanpa jejak? Pada tahun 1997, para ilmuwan dari National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, menangkap suara bawah laut yang sangat kuat di Samudra Pasifik. Suara ini kemudian dikenal sebagai The Bloop. Suara ini sangat keras hingga terdeteksi oleh sensor bawah laut yang berjarak lebih dari 5.000 km satu sama lain. Jika sumbernya adalah makhluk hidup, ukurannya harus jauh lebih besar dari paus biru, hewan terbesar yang dikenal manusia. Sumber suara ini berasal dari titik di Samudra Pasifik Selatan, dekat Antartika, tetapi tidak ada aktivitas vulkanik besar atau gangguan geologis yang bisa menjelaskan suaranya. Setelah bertahun-tahun menjadi misteri, NOAA akhirnya menyatakan bahwa The Bloop kemungkinan besar berasal dari suara retakan es di Antartika, disebut cryoseism atau gempa es. Namun, beberapa orang tetap skeptis karena pola suara The Bloop lebih mirip makhluk hidup dibandingkan suara alami. Apakah benar hanya fenomena alam? Ataukah masih ada makhluk raksasa di kedalaman laut yang belum ditemukan? Hingga kini, The Bloop masih menjadi salah satu suara laut paling misterius yang pernah direkam. Pada abad ke-4 SM, Helike adalah salah satu kota paling makmur di Yunani kuno. Namun, dalam semalam, kota ini tiba-tiba tenggelam setelah gempa bumi dan tsunami dahsyat menghantamnya. Para penulis kuno, termasuk Pausanias dan Herodotus, mencatat bahwa kota ini ditelan laut tanpa peringatan, mirip dengan legenda Atlantis. Helike menghilang sepenuhnya, dan selama berabad-abad orang menganggapnya hanya mitos. Baru pada tahun 2001, para arkeolog menemukan reruntuhan kota Helike yang terkubur di bawah lapisan sedimen di Teluk Korintus, Yunani. Namun, masih banyak misteri yang belum terungkap. Apakah ada teknologi atau budaya unik yang hilang bersama kota ini? Apakah Helike bisa menjadi inspirasi dari legenda Atlantis? Penemuan Helike membuktikan bahwa legenda tentang kota yang hilang bisa saja benar. Siapa tahu, mungkin Atlantis juga benar-benar ada. Bayangkan sebuah buku kuno, usianya lebih dari 600 tahun. Halamannya penuh dengan tulisan aneh. Bukan bahasa Latin, Yunani, atau bahasa kuno manapun yang dikenal manusia. Gambar-gambarnya pun tak kalah membingungkan. Tumbuhan yang belum pernah ditemukan, bintang-bintang yang tidak sesuai dengan langit kita, dan wanita-wanita aneh berendam dalam cairan misterius. Pada tahun 1912, seorang pedagang buku antik bernama Wilfried Voynich menemukan manuskrip ini di sebuah perpustakaan tua di Italia. Kertasnya sudah tua, tintanya mulai memudar, tetapi huruf-hurufnya tetap terlihat rapi dan teratur, seolah penulisnya sangat berhati-hati dalam menulis sesuatu yang sangat penting. Sejak ditemukan, banyak teori bermunculan. Beberapa percaya bahwa ini adalah buku tentang alkimia, ilmu pengobatan kuno, atau bahkan ilmu sihir. Ada juga yang berspekulasi bahwa ini adalah kode rahasia dari peradaban yang hilang, sebuah pengetahuan yang sengaja dikunci agar hanya bisa dimengerti oleh orang tertentu. Pada tahun 2009, para ilmuwan menggunakan teknologi carbon dating untuk mengetahui usia manuskrip ini. Hasilnya mengejutkan, buku ini berasal dari abad ke-15, sekitar tahun 1404-1438.
Tetapi siapa penulisnya? Dan mengapa menulis dalam bahasa yang tidak bisa dibaca siapapun? Sepanjang abad ke-20 dan ke-21, para ahli kriptografi, pemecah kode Perang Dunia II, bahkan kecerdasan buatan telah mencoba menguraikan teksnya. Namun, setiap kali seseorang mengira telah menemukan pola atau arti dalam tulisan ini, teori mereka selalu terbukti salah. Bahkan kriptografer terbaik dari NSA dan CIA pun menyerah. Hingga hari ini, manuskrip Voynich tetap tak terpecahkan. Sebuah buku yang tidak bisa dibaca, namun terus memikat para peneliti dan pencari misteri dari seluruh dunia. Apakah suatu hari kita akan menemukan kuncinya? Ataukah ini akan selamanya menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah manusia? Dunia ini penuh misteri yang belum terpecahkan, membuat kita terus bertanya dan mencari jawabannya. Apakah suatu hari semuanya akan terungkap, atau tetap menjadi teka-teki selamanya? Jika kamu suka eksplorasi misteri seperti ini, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan tetap ikuti kisah-kisah menakjubkan lainnya.